Ngeliat postingan nih, lo akhirnya geram. Lo menanggapi kenapa lo harus bikin postingan itu? 8 kali gua hapus. Jadi Ruben tuh bikin postingan jadi kayak orang bikin BAP ya, Ben? Iya. Kapan ini? Kapan nih, Cing? 30 Lu Juni. jatuh, toto lo hilang. Hilang udah, gua nggak tahu. Bangunnya? Besoknya ya. Lo punya kekhawatiran sendiri kalau badan lo nggak ada wudhu, Oma? Lu nggak pernah tahu kapan tiba-tiba nih oksigen kita udah nggak bisa hidup lagi. Lo kan punya anak nih. Iya. Terus anak lo digendong-gendong sama orang. Lo gedek nggak ngeliatnya? Ini kan yang lo mau. Ya. Ini kan yang lo mau nih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, Pak, kita episode pertama kemarin dapat sambutan yang alhamdulillah disenengin masyarakat, dicintain masyarakat. Satu hari langsung nembus 500.000, Kak. Masya Allah. Iya, terus komen-komennya juga banyak yang bilang menginspiratif. Benar, dan kalau gue tuh ngerasa mungkin sebagai desainer ya, ini butik online pertama desainer Indonesia yang punya ada di YouTube. Wah, tepuk tangan dong buat Haji Igun. Nah, jadi Masya Allahnya nih ya buat customer-customer, aku ingin mengajak kalian semuanya untuk berpartisipasi. Di sebelah kiri aku ini ada tas Hermes Croco yang aku beli. Aku sih belinya udah cukup lama ya, mungkin 5 tahun yang lalu pas saat ulang tahun aku. Tas ini insya Allah rencananya akan aku jual, Pam. Jadi akan aku jual, ini tas Hermes Croco, stemnya K. Kayak gue lupa deh itu tahun berapa. Nah, jadi niat saya menjual tas Croco ini adalah untuk membantu pembangunan masjid di Yokohama. Masya Allah. Jadi aku mau berangkat ke Yokohama, ke Tokyo. Jadi insya Allah karena memang udah niat pengen melakukan donasi untuk masjid di Yokohama. Jadi aku terfikirkan pengen menjual tas ini. Kenapa pengen jual tas ini? Karena tas ini punya sejarah yang cukup wow. Aku punya tas ini buat diri aku tuh seperti punya pencapaian tersendiri. Dan yang paling penting adalah aku ngerasa udah cukup Allah pinjemin ke gue. Udah pernah pakai, udah pernah foto, ya kan? Jadi insya Allah tas ini jadi akan aku jual. Nanti hasil dari penjualan tas ini akan aku salurkan buat pembangunan masjid di Yokohama. Kalau kalian tertarik nih customer-customer aku, nomor telepon adminnya ada di bawah sini ya. Di 0819 5-nya 3 kali 445. Boleh dikasih lagi, Kak? Ini apa, Kak, tasnya, Kak? Jadi ini tas Croco, warnanya hitam, ya kan? Stemnya K, ya, di dalamnya ada covernya udah pasti, terus udah gitu ada buat hujan raincoatnya, jadi semuanya masih komplit insya Allah dan kondisinya juga bagus guys. Kondisinya masih mulus banget. Zoom insya Allah nih kalau laku kita dapat pahala ya Allah luar biasa. Tuh, semua kondisinya bagus, alhamdulillah aku juga makainya merawat dan amat sangat hati-hati. Tangannya hati-hati ntar digigit. Jadi insya Allah siapapun yang tergerak hatinya menyaksikan tayangan ini langsung menghubungi admin di 0819 5-nya 4 kali 445. Nah, hari ini kita kedatangan customer lagi. Benar. Ini customer aku ini benar-benar sebenarnya dia nggak layak dibilang customer, sudah menjadi sahabat, sudah menjadi soulmate, saudara. Aku tuh justru banyak banget hal-hal baru yang ada di dalam kehidupannya dia. Siapa dia? Ruben Onsu. Silakan masuk. Ya Allah. Waalaikumsalam. Ya Allah. Selamat datang di Butik Haji Igun. Pikir Haji Igun cuma jual sate doang, ada butiknya lagi? Belum. Alhamdulillah. Lu sehat. Sehat dong. Lu sehat ya? Gimana lo kabar lu gimana? Lama nggak ketemu ya? Ya Allah, kita lama ketemu banget terus. nggak ketemu. Apa orang kita ketemu terus? Hah? By the way, turut berduka cita ya Oma. Gimana pun juga, maksud gue yang namanya mantan mertua ya pernah menjadi orang tua lu juga, turut berduka cita, ya kan, buat keluarga gitu kan. Jadi ini gue langsung to the point aja ya. Iyalah, nggak usah basa-basi. Waktu hari Sabtu kemarin tuh kita teleponan. Aku tuh lagi ada di on the way ke Kediri, Ruben ada di Bali, ya.
Di teleponan itu tuh Ruben terlihat panik karena nyari tiket untuk pulang. Secepatnya. Nyari tiket untuk pulang secepatnya setelah dia kerja jam 5 kalau nggak salah lo cerita sama gue, iya kan? Betul. Jadi kalau dari yang gue tahu tuh lo memang mengusahakan untuk pulang. Pulang lebih cepat. Oke. Nah terus dari gitu gue ngeliat postingan nih, lo akhirnya geram Iya. melihat komen-komen, Iya, berita-berita. betul. Jadi lo menanggapi kenapa lo harus bikin postingan itu? Gini, mungkin nih kayak ini gue ngobrol di sini nih, ibarat ini mudah-mudahan jangan dipotong-potong nih, ya. Ini udah sangat amat keterlaluan menurut gue. Ya. Dari gue apapun gue mah diam aja. Ya. Gue apapun gue diam aja. Ya. Sampai gue cerai, gue nggak ada. Karena menurut gue satu statement nih gue keluarkan pasti akan diguling terus, digulung ada terus ya. Udah mending digoreng, udah digoreng, dikukus, dikasih bumbu-bumbu lagi. Iya, terus. Iya. Dikobar-kobarin gitu. Udah cukup kan? Udah selesai. Iya kan? Jadi maksud gua, ini hal yang menurut duka cita masih lu menggiring di mana hari itu aja belum selesai. Ya. Gua landing aja jam berapa semua sampai gua upload tiket gue jadinya. Ya. Karena apa? Maksud gue gini. Kayak takut orang kok nggak percaya banget sama gue ya. Iya. Gitu. Sekalipun banyak partner kerja yang di Bali itu semua pada gini. Hah? Kan lu di Bali sama kita. Jadi gini, udah. Maksud gue thank you banget ya supportnya gitu. Karena menurut gue awalnya ragu kan. Gue kalau apa-apa gini, penting banget tuh gue jelasin apa enggak sih? Ini kan enggak sebagian jadi konsumsi publik. Iya kan? Dan maksudnya lu pengen banget cerita detailnya. Lu udah pada lupa sama masalah diri lo. Iya. Lu sampai pengen banget kronologinya. Emang ada apa? Masalah kedatangan dan yang lainnya. Pernah atau enggak lu berpikir bagaimana gue juga datang ke sana juga banyak yang harus gue pikirkan. Iya enggak? Jadi ego gitu loh. Benar. Jadi ini kalau customer tahu ya, Pam juga tahu ya, Ruben ini sosok orang yang lu kasarnya lu ketemu dia sekali aja, terus lu meninggal, dia bela-belain datang. Lu sakit yang nggak pugu lagu deket-deket banget juga enggak, dia datang. Jadi ini gue yang tahu banget bahwa Ruben ini memang seneng banget pergi ke tempat kedukaan, ya kan? Apalagi ini bisa dibilang keluarga, orang yang pernah hidup sama lo gitu. Iya, pasti. Kan story perjalanannya Papi itu kan ada dalam hidup gue juga gitu. Jadi mesti banget lo, udah ini untuk penghormatan yang terakhir gitu. Ya kan, rasa respect. Ini nggak perlu gue jelasin ke setiap orang, tapi kan kalau zaman sekarang ini semua orang mesti klarifikasi dong yang bikin bola siapa. Kenapa juga harus klarifikasi? Iya, ya kan? bingung juga. Tapi kalau ini, lo udah ini karena ya beliau juga gue anggap orang tua kan. Jadi lu udah masuknya udah terlalu jauh kawan. Jadi customer ya, aku tuh walaupun di Brownies duduk sebelah sama Ruben, dari gue tuh tahu dia mau cerai dari infotainment, dari berita, dan gue nggak pernah nanya sekalipun gimana Oma, kenapa lo mau bercerai? Gue tuh nggak pernah mau, karena menurut gue kita tuh hidup ya, gue tuh belajar semakin kompleks permasalahan. Gue punya masalah, dia punya masalah. Terkadang permasalahan kita tuh nggak kepengen dicampur adukan sama orang juga. Pertama gue juga nggak pernah berumah tangga. Jadi gue tuh kalau mau ngasih saran juga jujur gue nggak tahu gue harus memberikan saran apa. Karena sebagai teman, sebagai sahabat, kalau kita kasih masukan ternyata malah bikin Ruben makin marah, dosa juga kita. Iya kan? Karena orang juga, aku juga deket sama Bensu. Terus kayak ngelihat prosesnya atau apa, aku nggak pernah WhatsApp sama sekali nanyain Bensu gimana. Lu nggak pernah WhatsApp emang karena lupa aja kali sama Bensu. Ya memang gitu. Kalau kita pesen brownies dia baru. Iya. Oh gitu. Kalau nggak ada perdagangan nggak ada. Untung makanannya beneran enak. Enak itu gua akuin. Ya Allah, gue yang tiap hari kesini ketemu juga nggak pernah nyobain, Oma. Tata dibawain. Jangan dia untung aja tipis. Lu gila ya dia. Dia untungnya tipis. Tapi beneran aku tuh bener kata Kak Igun tadi, aku bener-bener takut ngeganggu. Misalkan dia udah lupa. Dengan kita tanya kan mau nggak mau harus flashback lagi, ngulang lagi, cerita lagi. Gitu jadi. Ben, tapi gue tuh penasaran gini ya. Lu tuh kan keluarga lu nggak besar, keluarga lu sangat kecil. Circle lu juga nggak besar, sangat kecil. Kalau lu kena masalah, pemberitaan, lu ceritanya kemana sih? Sendiri. Ngobrol dalam hati, memikirkan, diam, melamun, bego, blow on,
ngelakuin sendiri aja. Karena setiap gue mendengarkan solusi nih, itu terkadang gue nggak bisa ngelakuinnya. Ya, gak sesuai. Gitu. Karena ada orang yang gini, udah gini aja. Terus gue nggak dibimbing. Ya, cuman ngasih tahu depan. Cuman ngasih tahu doang. Sementara ini gimana nih? Gue kayak orang lagi buta. Terus lagi gelap gitu. Terus ini gue gimana nih? Pokoknya lu terus aja ikutin jalan. Hah? Terus gue gitu. Jadi gue akhirnya berusaha tenang dulu, berdamai dengan diri, ya menemukan jawaban pelan-pelan. Terus gue pergi ke brownies nih, buat ketawa. Nah, dari otak gue sedikit rileks tuh gue kayak ketemu ide, klik. Tiba-tiba celetukan dari siapa, ngomong apa, pas juga nih ini gitu. Jadi menurut gue ya ketika lu mencoba berserah, ya itu udah ada jalannya semuanya kan. Gitu. Dan gak pernah jangan menyalahin, ini gara-gara lu nih. Gue enggak. Gitu. Tapi dalam hal apapun, ketika lagi ada sebuah masalah yang besar sekali, gue cuman bilang, ya udah sendiri aja yang lu selesain. Karena kalau kita runut ya Ben ya, lo tuh kan maksud gue popularitas lo lagi tinggi, tau-tau lo kena kiriman santet lah, lili, lo itu pasti ada jebret. Nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi enak, tau-tau perceraian. Lagi enak, tau-tau apa gitu. Lo ngerasa kayak menanggapi fitnah, menanggapi omongan orang itu karena memang salah lu sendiri, lu nggak pernah mau cerita. Orang akhirnya menyimpulkan dan membuat cerita sendiri, apa gimana tuh Ben? Jadi gini, ini pertanyaan yang sering, makanya kalau gini, lu kalau ngomong sama Ruben itu pasti nggak nyambung gitu. Pasti nggak nyambung. Kalau gue mulutnya enteng banget, udah pada ribut kali semua orang. Kalau gue enteng nih, saking ini badan, otak, pikiran nih masih suka ngejagain perasaan. Ngejagain, gue ngomong begini, ini gue jagain, ya gue ngomong gini. Jadi kalau setiap dia ngajak ngomong, gue belok ini kemana nih ya? Jadi otaknya mikir. Nah ya bener lah yang dilihat orang akan begitu. Tapi kalau gue bilang, kalau gue disiapin mobil tank nih, rumah kita dirahasiakan, gue udah kagak ngerti deh. Itu semua lo tahan itu karena anak? Ya karena anak dong. Lu juga, kita kan udah bertambah usia. Jadi udah bertambah keimanannya juga, ya kan. Jadi maksud gue gini, ada hal yang mesti gue tanggapi, ada hal yang tidak perlu gue tanggapi. Gue mesti tanggapi karena apa? Biar tidak menyebar fitnahnya terlalu jauh, ya kan. Dan gue tidak mau selalu gue bilang gue korban atau gue yang tersakiti, enggak. Tapi gue cuman menggunakan hak jawab. Lo juga nggak mau kayak lo playing victim, merasa lo yang merasa tertindas juga enggak kayak gitu ya. Nanti dikeluarin sama Bensus sendiri, orang bakalan punya pendapat lagi yang akan menyebar lagi kemana-mana lagi. Kalau dia udah kagak demen sama kita, lu mau ngomongin tentang gunung indah pun apapun, dia kagak bakal demen. Iya. Tapi lu tuh sampai hari ini masih, kalau gue nih jujur, gue tuh kalau posting apa, gue tuh suka ngebacain komen. Ngebacain komen berita tentang gue tuh gue suka bacain komen. Kadang suka stres sendiri, kadang gue juga ngambil positifnya. Lu tuh masih bacain komen? Enggak. Jadi lo posting, abis posting lo taruh? Taruh. Makanya lu lihat kan orang gue ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Itu ada masing-masing Kak bagiannya. Itu untuk ngerapihin mental health gue. Jadi gue gak pernah cerita ke lo. Iya gak? Gak pernah gue cerita ke lo. Gue gak pernah ini ke lo, iya. Tapi apa yang gue lakukan sekarang ini bentuk gue respect. Sesuai dengan kesepakatan. Jadi ketika itu semuanya sudah berjalan, ya tandanya apa yang gue ucapkan iya, gue harus komit. Iya. Gue gak mau nanti ketika gue udah gak ada usianya nih, gue harus bertanggung jawab dengan ucapan gue sendiri. Gue harus bertanggung jawab dengan, gue gak mau. Gue udah terlalu banyak dosa. Jadi gue udah saatnya sedikit-sedikit gue mau belajar hidup jauh lebih baik lagi. Dan gue tidak bisa yang namanya sekarang ini untuk ngelihat hal-hal yang wah ini gue paling bener, enggak. Pokoknya ya alhamdulillah masih sampai sekarang ini gue gak pernah ngerasa diri gue paling benar. Tapi gue cuman bilang siapapun itu berhak untuk hidup lebih baik. Iya enggak? Tapi kalau ini apapun itu orang maunya menanggapi komentarnya, ini ya nggak komentar diaminkan. Iya benar. Iya kan? Nggak komentar diaminkan. Kita komentar pun salah. Iya. Jadi maksud gue gini, ngapain gue hidup buat gara-gara buat pembuktian ke manusia? Ngeladenin orang. Jadi pas kemarin lo akhirnya posting tuh, malam-malam lo posting. Itu lo udah bener-bener
nggak kuat sama sekali, udah lu posting dan lu sebenarnya 8 kali gue hapus. Udah mau posting, hapus. nggak jadi, mau posting, jadi udah nggak posting jadi. dihapus justru. Hapus. Ada yang lebih detail lagi gue ceritanya. Hapus. Jadi ini. Dia kalau jadi Ruben tuh bikin postingan jadi kayak orang bikin BAP ya Ben? Iya. Oh itu mah nggak kurang rinci, itu banyak yang gue potong-potong. Karena maksud gue gini, ini kan yang lo mau, ini kan yang lo mau nih, gitu. Biar lo puas semua. Iya, gitu. Nggak semua. Jadi ini yang gue bilang, siapapun yang ingin mungkin membantu memberitakan, ya monggo. Tapi sekarang ini media, ya nggak ada wajah kitanya, nggak ada statement kitanya, itu yang ditayangin. Oh iya. Bayangin tuh, kitanya kagak ada wawancara. Dia ngambil dari konten kita doang nih. Ini kayak gini nih. Lo percaya nggak nih? Ntar ada muncul tuh di infotainment. Iya. Makanya itu yang jadi dipotong-potong kan. Iya. Makanya gue tuh selalu kayak, kalau ini gue ya Ben, gue tuh ngerasa kayak harus kasih itu watermark di tengah-tengah. Iya, nanti ada Haji Igun yang gede-gede ya. Nah jadi gue tuh kayak, gue ngerasa nih Ben, gue gak tahu kalau lu ya. Gue tuh ngerasa di pribadi gue sendiri tuh kayak lagi overexpose. Lu kadang suka ngerasa gitu gak? Iya, jadi gue kayak ngerasa gini, nggak tahu gue cuma ngerasa gini dong, gue nggak mau muncul karena nanti disangkanya reaksinya aneh-aneh, arogan. Lah gue ngomong sama Igu nih, belak-belakan, emang pakpok ngobrol gitu. Kalau orang yang nggak paham kan gini, kasarnya mereka, atau yang kedua, ih apa sih gitu. Jadi maksud gue gini. Enggak, lu gak pernah kasar sama gue, biasa. Gue mau biasa lembut aja. Banget, iya, gue biasa. Makasih ya. Gue udah tahu banget. Gue nih paham sekarang nih ya, customer gue mah kalau deket dia gue paling takut apa? Ditaruh audio di sini gue. Ini gue sekarang naruh nggak? Gue mah bener-bener dieksploitasi. Iya, ya Allah, sampai gue tidur. Gue kasih tahu, ini gue tahu nih dia lagi mumet nih ya. Gue tahu dia lagi mumet. Yuk ke Malaysia yuk, yang sebenarnya nggak ada juntrungannya. Kita ke Malaysia juga cuman makan doang ya Ben ya. Tapi maksud gue dulu tuh 10 tahun yang lalu, 9 tahun lalu kita tuh sering banget pergi berdua. Tapi gue tuh karena gue ngerasa gini, oh dia udah married nih. Jadi gue tuh ngerasa, oh udah ada jembatannya nih. Harus ada space. Ada space. Gue nggak mau yang bagaimana gitu. Karena kalau gue kan jujur nggak punya pasangan. Gue bebas, gue mau kemana aja gue tinggal aja gitu. Jadi pas kemarin, pas dia udah sendiri, gue bilang, yuk ikut gue yuk ke Malaysia. Walaupun di Malaysia juga kita nggak penting-penting amat. Cuman makan, tidur, usel-uselan. Tapi happy-happy aja. Tapi itu ini badan gue. Sampai gue tidur, sampai gue ngerasa dihantuin deh. Emang iseng dia sama orangnya. Tapi gue tanya, gimana? Apa lu tanya apa? Tapi naikin nada gue. Bagus gak? Nah ini kayak gini. Coba lu nada lo. Tuh. Mana? Ya berarti sampai suka marah. Gue mah titisan Judika. Apa juga gue nada gue terus. Udah kayak gini udah Judika. Judika gak salah apa-apa lo. Ini gue sih, gue mau nanya sama lo ya. Gue mau nanya sama lo. Lo boleh jawab, boleh enggak. Tapi mohon maaf banget kalau gue salah. Ya. Lo kan punya anak nih. Lo punya anak. Terus anak lo digendong-gendong sama orang. Lo gedek nggak ngeliatnya? Nggak apa-apa. Kenapa? Lo nggak cemburu? Nggak cemburu. Nah, lihat sekarang ada orang yang baik, masa lo marah? Gue ngapain? Gue marah kalau anak gue lu perlakukan gak baik, baru gue sikat. Kalau ada yang sayang justru malah lebih senang. Jadi kalau ada orang baru yang sayang sama anak lo, gendong anak lo, itu yang dikomporin sama netizen. Nah, dia tuh mengharap gue bereaksinya marah. Oh iya. Ini maksud gue maksudnya ini gue pertanyaan gue nih, gue udah dari kemarin nih, gue udah pengen ngomong nih. Tapi gue takut reaksi dia, iya kan? Jadi lu sebegitunya. Siapapun, gue udah bilang urusan hidup gue dengan ibunya selesai. Tapi urusan gue sama anak tetap anak. Ibunya berhak untuk mau menceritakan, mau menjalankan hidup yang baru kan silakan. Kan nggak ada nyusahin gue, nggak ngerepotin gue. Kan yang repot ini netizen nih. Betul. Menyatu-nyatukan obrolan membuat akhirnya menjadi sebuah keributan. Akhirnya keluar lagi kalimat-kalimat yang kurang pantas didengar. Gitu. Kalau gue mau, gue udah bilang gini, untungnya gue udah pegang keimanan Islam gue gitu istilahnya ya. Kalau kagak, gue mau udah begini nih, monyet, gue gitu. Enggak, gue udah. Gue cuma gini dong. Ini bukan monyet, kingkong, oma kos gede gini oma. Tapi jadi, gila ya, lu tuh maksud gue, ini gue tuh ngelihat dia paham, dia menyikapi masalah ini beda banget antara Ruben yang dulu sama sekarang. Iya. Apa yang lu udah ngerasa kayak udah lelah versi rentek yang udah mau ngapain lagi gitu? Nih,
udah beda Bensu. Gue itu Kayak ngeliat orang lain juga kan? Dulu gue sama Bensu nih. Sekarang ngelihat Bensu yang gini dengan reaksi seperti ini. lingkungan kan. Lingkungan yang pertama sangat amat berpengaruh. Pertemanan berpengaruh. Itu yang gue bilang. Kalau udah Allah punya mau, lu gak ada yang bisa ngatur, gue dibilangin. Di situ. Tapi kalau orang ngomong, wah gini, orang masih sibuk aja tentang gue berpindah keyakinan. Masih ini. Aduh lu sinting. Ya. Lu sinting. Lu kasih tahu, lu tanya ke gue, lu gak marah? Ngapain marah? Ya. Kurang urusan udah selesai. Gue marah kalau itu masih ada ikatannya. Lu udah selesai. Yang penting. Lo juga nggak ada, bukan itu selingkuh, bukan apa ya, Om ya. Jadi orang itu maunya mendengarkan reaksi gue marah. Oh enggak. Ya. Enggak sama sekali. Lu gak akan dapat itu dari gue. Ya. Jadi kalau buat gue gini nih, lu tanya ke gue. Kalau misalnya nih ya, anak gue udah bilang kan, ketika gue masuk Islam, itu satu final terakhir adalah di pikirannya anak. Lalu udah gue cerita. Oke, baik. Kalau memang tak seindah yang diceritakan, gue cuman bilang gini. Kalau anak gue tidak mengingat gue, dia benci gue, dia ini gue, dia misalnya, wah dia gini. Apapun yang ada di pikirannya dia, ya, masukan di kupingnya dia. Atau itu, ada yang orang yang masukin lah gitu. Oh iya, ada, itu pun gue, kalau dia tidak bertanya sama gue, tidak akan gue menjawab. Karena siapapun yang menjawab akan terkesan merasa dirinya benar atau menjelaskan. Tapi gue ada di fase dimana ketika anak gue kayak gitu, gue oke, gue ngomongin hal terpahit. Ketika mereka tidak mau menoleh ke gue, dia menganggap gue adalah orang yang aneh, orang yang berubah, orang yang berbeda. Ya, karena keputusan gue udah cuman kepingin setia sama Allah. Konsekuensi. Jadi gue maunya Allah atur aja udah semua. Kalau gue dikasih deket, gue kasih deket banget. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Waktu juga kan gitu. Mereka juga udah punya kesibukan masing-masing. Ada lu punya rasa gini, oh enggak. Gue bangga ngelihatnya mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka sibuk dengan ini. Jadi mau apapun itu, ya dia anak. Anak ya tetap anak. Ya. Jadi sekarang gue harus merubah polanya. Bagaimana, oh iya gini. Oh iya, oke. Jadi ketika pada saat gue tahu, pada saat gue apapun resikonya, apapun itu, mau mereka ingat atau tidak, mau mereka marah atau tidak, jadi jawaban gue cuman, ya Allah saya ikhlas. Gue ikhlas aja. Ikhlas tuh mahal ya. Wah, lu nggak bisa, ya. Lu makanya jangan gini, udah ikhlasin aja deh, kayak bisa ngomong aja. Itu, ya. Lu harus jalanin dulu, cobain, bener-bener, wah. Alhamdulillahnya Kak, gue dikasih jatuh, kedebuk, hancur, remuk, wah duri, ini, wah. Lu sampai kayak hidup lu kayak bener-bener di bawah keset ya? Jauh di bawah itu lagi. Tapi siapa manusia yang ada nemenin gue? Nggak ada. Nggak ada. Gue harus. Itu yang selalu gue bilang. Jadi kemarin gue pergi haji, segala macem, gue nggak bawa asisten. Ternyata hidup sendiri itu jauh lebih nikmat dibandingkan hidup rame-rame sama orang. Gitu. Tapi ya Ben, gue ini kan tahun ini kan gue juga bersyukur lo ada di sebelah gue di saat gue mulai. Iya, coba bilangin. Pas ya banget kan? Gak? Kita jauh, tek, terus sekarang kita bisa deket lagi. Iya. Gimana Ben, apa sih rasanya seseorang yang berpindah keyakinan, iya kan? Berpindah keyakinan, apa yang lo rasain pertama kali? Ini bener-bener nih, lo mungkin nggak pernah cerita tempat lain ya. Yeah. Apa yang lo rasain abis lo asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, abis itu lo menjalankan semua perintahnya Allah. Jujur, apa yang lo rasain di badan lo, di hati lo, di pikiran lo, apa yang lo rasain? Rasa di tempat, di ruangannya, di rumah ya, tepatnya di rumahnya Habib Usman sama si Kartika itu, di satu ruangan itu. Pada saat gue udah ucap 2 kalimat syahadat tuh, ya itu yang gue rasakan tuh, gue kayak punya, iya kayak begini, gue kayak punya keluarga Islam gitu. Ya Allah. Padahal di situ itu yang ada cuman Habib Usman, Kartika jauh banget. Si bunda nenek gue bawa, Endi gue bawa, mereka aja pegang handphone geter, nangis karena nangis. Gue sama sekali, gue kepingin, udah gue ucap pinginnya masuk Islam. Pada saat itu kalau air mata yang engkau berikan, air mata aku bahagia. Tapi jika aku masih ada kesedihan, jangan dikeluarkan sama sekali. Gak ada. Habib Usman malah yang pengen nangis. Gak ada, gue jalanin aja.
Tapi pas itu selebar itu Kak mata gue. Selebar itu mata gue. Terus kayak banyak tepuk tangan gemuruh gitu loh. Tepuk tangan gemuruh yang seneng aja. Seneng. Yang udah gue ready banget. 80% itu kan keluarga besar gue muslim. Yes. Ya. Jadi gue kayak kemarin tuh gue ternyata gue punya saudara sepupu keponakannya banyak ya bukan main. Yang dulu belum. Ternyata gue nggak sendiri. Iya, gue nggak sendiri. Terus mereka yang datang, ya apa ya Kak. Jadi gue kayak merasakan ibu gue hadir. Ada lagi. Ya. Ibu gue hadir lagi. Terus mereka buka foto-fotonya ibu gue zaman muda. Lu jadi punya foto lagi. Wah, gue punya kan itu doang. Ini gue punya lagi. Ini lagi. Terus mereka cerita dulu mama tuh di sini, ini di sini, di sini. Jadi mereka ceritain semua story perjalanannya gitu. Jadi gue tuh, gue tuh sempat takut kan. Maksud gue kan nggak tahu kadang dia perasaan lagi gimana kan. Jadi gue itu ditelepon sama siapa Ben? Yang nelfon gue tuh? Mama. Siapa? Yang nelfon gue yang bilang keluarganya Ruben mau ketemu awalnya. Siapa yang nelfon gue? Si Reza Artamevia. Reza Artamevia. Gue mau nyampe ini juga takut kan? Ya, takut Iya salah. kan? Takut salah kan? Karena kan dia maksud gue dia dulu kan emang gedek gitu kan, maksudnya nggak mau lah gitu. Terus sekarang kumpul jadi lu kayak ada, ngerti gak sih kayak ada keluarga lagi dan lu nggak sendiri gitu. Pertama kali lu ketemu mereka lu ngomong gimana? Nangis. Nggak ngomong, nggak apa, cuma nangis. Terus perasaan kesel Benso yang dulu gimana tuh? Nggak ada Pam. Udah gue bilang, ketika gue membilang kata ikhlas itu kayak udah ngelunturin semuanya. Sebadan-badan gue tuh udah kayak keluntur. Makanya gue bilang gini, lu jangan pernah ngasih saran orang ikhlas tapi lu belum pernah ngelakuinnya. Karena seluntur-luntur itu badan gue. Blur. Jadi gue kayak punya lembaran baru gitu. Bukan tentang keyakinan baru tapi kata-kata ikhlas itu membuat gue kayak ada orang yang gini-gini, oh it's okay, oke. Jadi gue udah gampang, kalau dulu kan gue bisa gitu. Yeah. Kalau sekarang udah, oke. Iya, oke. Udah, gue bisa kapanpun itu. Tapi ketika gue bertemu dengan keluarga, gue gak bisa ngomong apa-apa, diem. Menangis. Udah, cuma nangis dan gue cuma bilang, ini yang mamaku impi-impikan. Lu bisa dibilang memaafkan masa lalu gak? Iyalah, harus. Banyak hal yang menurut gue itu ribut sama orang atau segala macam itu pure bukan tentang gue. Ya. Lebih ngebela orang. Ya. Itu. Kayak mohon maaf kayak lu berantem sama Olga cukup lama. Iya, sama Olga aja gue nggak ngerti apa konfliknya, nggak ngerti. Tapi kan jauh. Jauh. Lu kalau misalnya sekarang lu sesal, kenapa ya gue harus berantem? Ada gitu? Ada. Enggak. Kalau yang gue sesali adalah gini. Kenapa nggak pada saat itu gue langsung gue hajar. Iya. Langsung gue hajar gitu. Maksudnya lu tanya kenapa, masalahnya apa gitu. Jadi bukannya... Udah pernah. Tapi si orang pembenci ini nggak terima. Adanya pertemuan gue sama Olga, dia nggak terima. Tetep iyalah. Iya. Jadi gue cuman ngelihat dia, kita ketemu di tempat yang sama, di tempat kita zaman susah dulu. Dia bawa mobil, gue bawa mobil. Berdua tuh cuman? Cuman berdua. Ya Allah. Itu cuman berdua. Dan setelah kejadian itu, Olga itu punya perubahan ke guanya dan itu dia tidak disupport dengan reaksi kanan kirinya. Jadi terus makin tinggi temboknya dihalangi. Ya udah, lu ngomong apa? Lo pikir setelah pertemuan itu akan membaik? Membaik, ternyata enggak. Malah makin diada-adain. Gitu, makin waduh runcing sana sini. Kalau lo lagi nggak suka sama orang atau merasa tidak nyaman sama orang, apa yang lo lakuin sekarang? Sholat. Lo cerita sama Allah? Iya, cerita. Gue biasa lebih cerita di sholat kalau Isya. Isya gue pasti di rumah, jarang gue di luar gitu. Karena gue pasti jam 9, jam 10 tuh pasti udah di rumah. Kalau nggak ada acara live di TV gitu ya. Jadi ya Isya, itu waktunya Isya gue menumpahkan semua. Di saat gue tahajud, itu yang bener-bener yang lagi gue fokusin gue maunya apa. Jadi biar gue nggak kelihatan orang yang banyak mau nih. Gue cuman kayak walaupun cerita lo aja. banyak mau juga nggak ada masalah. Allah itu kan ngedengerin dan insya Allah menjabah doa-doa lo. Jadi ketika gue ya tahajud, gue ini tuh gue kayak gue tuh cerita semuanya. Cerita blur secerita-ceritanya. Dan
pola gue jadi udah tahu gue kalau misalnya ada satu hari yang gue kecewa sama satu hal, gue tuh udah nggak gue pendem. Gue cerita. Lo lewatin aja. Iya, gue lewatin aja, gue berusaha stabil, ya. Gue cerita semuanya, ya udah disolat. Lu mau cerita sama manusia pun, kalau dia menyelesaikan, kalau enggak, lu jadi cacian. Lu cuma jadi tertawaan, iya. Jadi kalau saat ini lu jadi tertawaan, gak ada masalah. Karena menurut gue gini, ntar juga Allah kasih yang indah, Allah kasih yang baik, gitu. Lu percaya bahwa Allah tuh udah ngatur semuanya gitu? Ngatur. Kalau misalnya memang lu lagi nggak sependapat, lu lagi nggak kepengen, ya mau dijauhin juga lu juga nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Pokoknya gue cuman bilang satu-satunya adalah jangan sampai mulut gue ini tidak bisa lagi berucap. Ya, karena gue masih pengen terus belajar. Dan semoga apa yang gue lakukan ini ya nggak hanya untuk kebaikan gue gitu, minimal untuk anak gue. Gue tidak ingin untuk orang lain. Biar orang lain mah gue nggak pernah minta, lu harus nyontoh gue ya enggak. Ben, tapi gue penasaran deh, kan anak-anak kan masih dengan kepercayaan yang lama ya. Mereka kalau ngeliat lo ibadah, mereka responnya seperti apa? Masih Onyo yang masih udah bisa. Iya, karena dia kan pas lagi gue jalan sama dia, ya. Onyo yang nanya nggak, ayah gimana sekarang? Apa yang ayah rasain gitu? Ada, dia nanya. Dan nggak gue tutup-tutupi. Jadi kalau ada bilang gue tutup-tutupi, enggak. Ayah happy. Karena setiap orang punya caranya parenting. Aha, benar. Jadi kalau gaya parenting gue nggak sependapat sama lo, ya nggak apa-apa kan gue nggak minta sama lo. Kasihan anaknya gini. Yang kasihan hidup lo. Orang lo nggak peduli sama diri lo peduli sama hidup orang lain. Ya, betul. Iya kan? Jadi gue cuma bilang ya, gue jawab apapun. Ada kok gue di vlog nggak ada yang gue buang-buang. Gue jawab semua pertanyaan. Ayah oke, ayah lebih tenang, ayah lebih ini ya oke. Jadi sebenarnya Onyo itu adalah orang pertama setelah kita sholat Id, dialah orang pertama yang mengucapkan gue selamat Idul Fitri. Ya Allah. Kenapa penggiringannya seolah-olah dia tidak ini, dia tidak ini, dia tidak ini? Iya karena apa? Ada orang yang tidak suka saya sama dia kembali dekat. Gitu loh. Jadi apa rasanya lo harus terpisah dengan anak-anak, Oma? Rasanya sakit. Rasanya perih. Rasanya nggak bisa diungkapin lagi sama kata-kata. Tapi apa yang gue bisa lakukan? Ngomong jadi masalah. Nggak ngomong jadi masalah. Pernah nggak lo berpikir bagaimana gue ke-trigger ketika ada orang lagi gendong anak di mall? Lu tahu ngeliat orang itu gendong, lu tes atau gitu? Pokoknya gue pulang. Ya Allah. Karena kalau gue lakukan, gue pasti kena yang namanya di beberapa momen. Di sini nih gue gendong anak gue, di sini gue gini. Memori itu kembali mengingat. Kembali mengingat. Tapi lu pernah nggak tahu bagaimana mental gue pada saat itu yang harus gue kendalikan? Gue harus cari uang. Pernah lu tahu gue sakit? Pernah lu tahu ini enggak? Santai, gue biasa aja. Karena menurut gue hal yang gue lakukan itu ya itu udah urusan pribadi gue lah. Tapi kan orang udah terlalu jauh ikut campur urusan, akhirnya mereka ikut mengomentari. Bukan tidak mau dikomentari, tapi kayaknya ada beberapa part proses hidup orang itu ya itu biarkan dia dengan Tuhan ya kan. Iya, benar. Jadi gue mau ketemu sama agama apapun gue tetap sama Ruben yang sama. Ruben yang kayak ya kita hidup saling berteman. Tapi ketika gue secara mental nih, gue kena, aduh ada yang ini gue ke-trigger anak gue nih, gue ini ke-trigger, ya gue pasti move. Atau pindah mall, atau sorry gue agak kurang enak badan. Mengalihkan pikiran. Iya karena gue gak mau kembali dalam keterpurukan itu dan gue gak bangkit. Sementara gue masih nafkahin anak gue masih ini itu semuanya masih gue bayarin. Harus tetap produktif. Iya, jadi menurut gue gini, udahlah gue sehat ya terus juga punya uang udah gitu gue nggak ada kepikiran apapun yang sibuk-sibuk ngomongin ini itu kan katanya emang ulah lu sendiri pertanyaan gue gini ulah lu sendiri emang lu ngapain ya itu sih kadang orang di luaran sana tuh ya mohon maaf ya walaupun mungkin kalian penonton kita juga ya tapi maksudnya kadang kalian yang ada di luar sana tuh kalian tuh seperti orang yang paling tahu dari semua cerita. Kalian tuh kayak berasa tembok
kamar kita, berasa tembok rumah kita yang kayak kasarnya bau kentut kita aja lu tahu, padahal lu nggak tahu apa-apa. Apapun gitu. Lu nggak tahu sebenarnya kayak gimana gitu. Apa yang bikin lu netesin air mata lihat Ruben? Karena dia tahu, dia ngikutin gue dan keluarga gue, dia tahu. Pam-Pam itu kan apa ya? Ya dari zaman kita suka bolak-balik Singapura juga Pam-Pam tuh termasuk orang yang nemenin gitu. Sedih ya kan? Ruben, Pam. Semua yang diceritain kayak tadi, masalah Olga, kebetulan aku juga pas saat itu lagi deket, kayak aku ngerasa nyesel nggak bisa nyatuin mereka gitu. Bener yang Bensu bilang, kayak mungkin dianya sama-sama kangen gitu. Waktu itu aku lagi syuting bareng, aku nemenin Olga lagi sakit. Ketika aku masuk, Olga ngomong ke aku, Oma gimana kabarnya? Itu sebenarnya nanya ya. Iya. Lalu besoknya aku sakit, dia sakit, aku ke rumah sakit, terus dia nanya lagi, Mimilo apa kabar tuh dari rumah sakit? Aku kayak, udah sih ketemu aja langsung lo berdua. Aku ngomong kayak gitu, tapi nggak bisa. Jadi kalau ego lo yang dulu tuh, yang dulu lo ego lo, sombong lo, ke poweran lo, sekarang tuh masih ada atau lo udah nggak pakai itu dalam kehidupan lo? Ya gue ngomong sama lo aja gue gak pakai nangis. Udah nggak bisa, Ben. Udah kering. Jadi gue udah fokus sama apa yang lagi gue jalanin sekarang. Jadi kalau gue itu ya dulu apa ya? Gue mencoba untuk melindungi, ya, melindungi. Lu berusaha untuk menjadi payung ya, iya, banyak orang ya. Buat banyak orang. Tapi ternyata itu jadi salah. Kenapa gue bilang salah? Yes, dampaknya. Kemana manusianya pada? Nggak ada. Ya. Tidak ada satupun. Ya. Tapi gue tetap akhirnya gue bisa bersyukuri gitu. Ya Allah, dari sini Allah seleksi semuanya kan. Disaring semuanya. Benar-benar keseleksi alam ya. Yang mana yang masih bisa deket, yang mana enggak gitu ya. Kesaring semuanya. Kemana? Yang gue nggak gue lakuin, gue harus bilang lakuin. Jadi menurut gue nggak salahkan dunia adilkah ini, enggak lah. Ya. Gue nggak ada juga. Ada nggak lagu yang mewakili lo? Apaan? Tapi lo merasa setelah lo masuk memeluk agama Islam, ini merupakan cobaan dari Allah yang lo yakin lo akan naik kelas? Insya Allah. Gue setiap hari selalu berprasangka baik sama apapun yang terjadi sama gue. Ya. Apapun yang terjadi sama gue selalu berprasangka baik. Karena buat gue cuman kepingin ketika gue tidak ada usianya, gue dalam keadaan yang tidak punya masalah dengan orang, tidak mau berprasangka buruk, atau gue habis mencaci orang, membuat orang sakit hati, tiba-tiba gue kecelakaan, ya amit-amit, jebret. Gue dalam keadaan yang gak baik kan, gak mau gue. Pokoknya gue gak mau. Jadi ini hebatnya Ruben ya, kalau Ruben tuh kalau habis sholat juga dia berusaha menjaga wudhunya, Pam. Karena gue sering banget jumpai dia nih kalau sholat nggak wudhu lagi, tapi pakai kaos kaki. Jadi dia tuh berusaha selalu ngejagain wudhunya dia. Pantesan waktu lo punya kekhawatiran sendiri kalau badan lo nggak ada wudhu, Oma? Gue tidur aja itu kayak udah kebiasaan gue wudhu dulu. Udah kayak kebiasaan. Lu nggak pernah, gue udah bilang deh, lu nggak pernah tahu kapan tiba-tiba nih oksigen kita udah nggak bisa hidup lagi. Iya nggak? Iya, jadi. Lu pernah dapat cobaan lu sakit yang transfusi darah lah, yang nggak ada apa-apa. Dahsyat. Ini gue kasih tahu sama lu ya, belum lama ini tuh gue ada sakit nih, gue antar gue mana ya? Siapa sih ada asisten gue tuh? Cing. Mana telepon? Ini gue kasih lihat ke lu ya. Sakit baru lagi? Baru ini gue. Enggak, ini gue gara-gara jatuh. Kapan lo jatuh? Di kamar mandi. Mana coba lihat? Handphone. HP. Nah itu gue sabar tuh nanggepin orang. Sabar, gue juga sabar. Cacing penuh dengan kelembutan kok, Oma. Iya. Mungkin kalau dia nggak lembut, namanya kita kasih nama ular. Udah nama dia cacing. Ambil, Pam. Sini tuh. Mana tuh? Nggak apa-apa. Masuk. Semua handphone dari Roxy keluarin. Oh. Iya. Yang mana ya si Brian kirim? Mana yang nggak dipakai? Sini buat aku. Bukan. Oh enggak. Bukan. Nih ya. Sakit apaan lagi sih? Gue jatuh di kamar mandi. Lagi lu ngapain pakai jatuh sih? Ini tak gue ceritain dulu, lu jatuh kan? Lu balet di kamar mandi. Lu bikin konser lagi kan kayak dulu yang timbang sama gue. Oh udah nggak bisa tuh, Pam. Udah nggak bisa, Pam. Kasetnya hilang, Pam. Gue jangan ya, Pam. Gue udah Islam, lu jangan gila ya. Nih makanya
Gue jatuh, terus udah kayak gitu gue mau ke kamar mandi nih. Dia jatuh di kamar mandi, gue ke dokter deh, gue takut kayak gitu. Udah, perasaan gue tuh duduk, emang gue duduk di ruang tamu tuh. Terus? Udah gue nggak sadar. Tuh, nih gue kasih tau nih sama lu. Kapan ini? Kapan nih, Cing? Berarti kayak Mas Adam jatuh di Mas 30 Juni. Ini bulan apa sih kita? Oh ini Juli, iya. 30 lu Juni. jatuh, toto lu hilang. Hilang udah gue nggak tahu. Bangunnya? Besoknya ya. Tanggal 1 gue pagi-pagi subuh gue kabur dari rumah sakit gue Brownies. Langsung kerja? Iya. Tuh. Gue kagak tahu. Ya Allah, makanya lu saking pas takutnya. lagi nggak ada orang di rumah. Lu saking takutnya makanya lu jaga gue wudhu. chatan terakhir sama Mas Sigit. Dia hari pertama besoknya masuk. Nah, saya masuk jam berapa ya gitu-gitu. Iya. Gue bilang, pokoknya dia curiga gara-gara dari chatan terus gue hilang. Hilang gak ada kabar. Nah, sebelum itu gue cuma bilang, Mas Sigit, kalau saya nggak bisa dihubungin, hubungin ke nomor ini. Nah, gue hubungin. Gue aja nggak tahu loh. Ya gue mau ngapain? Gitu gue tengokin. Ya mau ngapain? Gue aja buru-buru pulang. Gue mau ngapain? Bilang. Jadi gini kan di bathtub, kayak rumah ada bathtub gitu. Ada bathtub mewah gitu. Sekarang di Kemang. Iya. Cuman nggak ada jalannya. Gue tanya sama dia, lu tinggal di mana? Aduh ribet deh rumah gue. Kayak orang nggak mau ditengokin. Ngerti nggak? Penuh rahasia. Ya Allah, mau ke uruk tanah di Kemang lo. Kan. Gue takut banget gue minta duit. Kalau lu bawa apa-apa, baru gue bilang lu bawa apa ya? Kalau cuma bawa brownies dong ya gue mampu beli. Tanya Allah. Saya tinggal di Kemang, iya di mana? Aduh repot deh kak, pokoknya ntar nih belok sini, belok sini, belok sini. Kata Ayu gini, kata Ayu berarti kita tetangga dong. Aku juga di Kemang. Tahu deh. Kata Ayu gini, Najis sampai mau main ke rumah lu. Lu tahu dia nada tinggi. Kakak juga belum pernah main. Borok. Ini bathtub nih belum selesai cerita. Di bathtub. Nah, perasaan gue itu gue udah nyampe tuh kaki. Lu pingsannya di bathtubnya apa di mana? Enggak, orang gue udah bathtub. Pusing gue bangun juga. Lah gue teriak lah tuh. Nggak ada orang di rumah sama sekali. Adalah si Upai doang. Nah dia nggak paham banget, dia baru masuk lagi kan. Nggak paham banget. Udah Pak, ntar dulu Pak, ntar gue mau. Orang yang bawa mobil lagi nggak ada nih. Sama sekali. Oh serem banget. Nggak ada sama sekali. Udah nggak ada sama sekali. Nah gue telepon temen gue nih si Wira. Ya kan. Yarsi. Iya. Rumah sakit Yarsi. Gue bilang, Wir, gue mau ke sana dong. Bla 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 gitu. Oke. Dokter jaga ada. Ini. Oke udah. Terus gue bilang, Wir, kalau lu bisa nggak kesini, tolong jemput gue dong. Gue nggak berani nih. Bawa ambulans. Ini sebelum lu pingsan nih. Iya sebelum gue pingsan, gue nggak berani bawa mobil. Tokonya saya udah agak keleyang-keleyang nih. Udah geleyang. Udah geleyang-geleyang nih. Malu kena kepala lu gitu. Bentul dedek gitu. Astagfirullah. Terus, pokoknya mantap deh, kita kayak lagi taekwondo, ya kan? Terus udah gue pakai jaket, gue mau ke rumah sakit nih. Gue nungguin si Wira datang kan. Gue kabarin lah Sigit. Pak Sigit, hubungin ini ke sini ya. Kalau aku nggak bisa dihubungin. Pikiran gue tuh sampai ambulan datang nyiung-nyiung. Nggak sadar, gue mah nggak tahu. Ya Allah. Kalau tahu tahu kali gue. dari ambulan ya. Hah? Lu kan nggak berani di ambulan. Gue nggak berani sebenarnya. Ya kan dia sering banget jatuh. Kemarin dari Tasik apa di mana tuh? Toto lagi siang-siang jatuh. Malam-malam Kemarin juga. itu Jangan kemana-mana dulu, masih muda. gila lu ya. Coy. gue aja langsung gue minta cabut infusan. Nah makanya pernah tuh yang di Brownies tuh hari Senin ya, orang rumah sakitnya ngintilin kayak gimana sih, gue kayak Lu takut lu jatuh lagi? bukan Belum bayar. kayak pasien. Kok belum bayar? Ya, habis disamperin dari rumah sakit. Lu gila ya Pak. Iya. Betul. On air lagi lu Pam. Gila deh. Bukan, jadi gue Makanya kamar mandi tuh taruh ini dong, keset. udah perasaan gue nyampe. Yang karet-karet gitu. Lu yang ngatur, gue udah pernah tahu Namanya gue. juga kan orang Ini tua. rumahnya gede, Pam. Ini rumahnya gede. Keset tapi kecil. Kecil. Oke, sekarang kita akan masuk ke satu segmen. Ya. Ini gua akan menghadirkan wajah-wajah yang ada dalam kehidupan lo. Oke. Ya, lo mau lakuin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ambil Pam. Ini gue pilihin rambutnya kayak lo, sama. Ini dari Salon Mince Cibubur. Ya, oke. Oke. Lu suka rambutnya enggak? Enggak. Bias kasih. Iya. Oke. Sabar Bukan ya. bener. Sabar ya. Lu mau ngomong apa sama dia? Oke. Kira-kira nanti kita Kalau akan yang mukanya ada di sini, lu mau ngomong apa sama dia? Oke. Ya? Oke. Yang Pertama, Onyo. Lu mau ngomong apa ke Onyo? Ngomong apa kata-katanya Ya nih? kata-kata. Onyo tahu betapa seberapa persen saya sayangnya sama dia. Jadi
baik berjumpa atau tidak berjumpa, baik orang yang menghalangi atau apapun, dia tahu. Jadi saya tidak perlu berusaha terus meyakinkan dia, tapi dia tahu bagaimana cintanya saya sama dia. Ya. Lu ngerasain yang namanya pure love tuh sama Onyo? Yes. Karena kehadiran Onyo dalam hidup juga kan sebenarnya di luar dari rencana ya. Iya. Udah nggak ada yang tahu semuanya. Jadi sehat yang paling penting untuk Onyo. Oke. Oke. Selanjutnya, Bensu mau ngomong apa sama orang yang ada di muka ini? Oh, Bukan gue. iya. Ini bukan gue. Desi Ratnasari. Oh iya. Ya terima kasih sudah menjadi orang yang sangat baik dan terus sangat amat banyak mengajarkan untuk ikhlas, banyak mengajarkan untuk bisa menerima hal apapun, berdamai dengan diri dan selalu menjadi orang yang positif. Karena berkumpul bersama, kalau kita lagi bareng, itu nggak pernah yang namanya keluar dari mulutnya dia untuk mentertawakan hal yang nggak baik. Ya. Jadi lagi makan pun di restoran atau apapun itu ya attitude itu ternyata sangat penting. Jadi dia banyak mengajarkan gue untuk menjadi orang yang lebih baik tanpa menghakimi orang lain. Oke. Dan dia hatinya luas banget ya, Luas. menerima Yes. segala kekurangan orang Betul. lain ya. Selanjutnya. Lo ngomong-ngomong apa sama Wenda? Terima kasih selama kebersamaan ini dan yang pasti apapun yang sekarang ini lagi dijalani, baik kehidupan ke depan, hanya fokus berkomunikasi tentang anak. Oh. Udah. Kalau lo melihat Wenda sekarang kehilangan papanya, dia terpukul banget nggak? Pasti. Wenda itu satu-satunya anak yang paling disayang sama papi. Ya. Dibanding adik-adiknya. Ya. Dia first love-nya. Ya. Jadi saya tahu banget. Tanya, saya boleh chat. Mana saya chat ke Onyo nih? Ini chat gue nih. Oke. Cacing. Chat. Ini mahal Iya. nih, biar orang pada tahu. Nih, lu nggak mau nunggu di pancoran sono? Itu kan ada bangku tuh buat asisten di situ. Jauh dong kalau di Pancoran. Sabar. Ya Nah Allah. ini iman Islam gue banyak digodanya sama dia. Justru itu dikirim untuk memperkuat iman Bensu. Iya makanya pas bulan puasa gue mau off-in dulu. Jangan di-offin tadi chat gue, Oma. Apa? Di-offin. Iya. Lo ngechat apa maunya? Kelihatannya. Oke, ini. Kok gue kasih video call, iya di mana? Di hotel ayah, udah makan. Ini mau makan. Nih, gue ngomong gini. Bunda suruh makan, liatin. Ya, besok Koko harus fokus ke Thalia Tania. Kasih penghiburan. Biar mereka agak lupa, nggak terlalu sedih gitu ya. Apapun itu gue kepengen Bertrand melakukan itu. Apa yang gue mau itu sudah dilakukan sama Bertrand maksudnya. Diwakili sama Bensu. Iya, jadi ketika gue bilang Bunda suruh makan, saya tahu banget pasti dia sedang Nggak mau makan. iya enggak suasana hatinya saya tahu banget. Iya. Gitu dia nggak ada apa-apa aja makannya secuil banget dikit. Ya enggak, nyemilnya banyak, ini banyak, iya itu dia. Tapi di saat ini, di saat kayak gini kan apalagi proses pemakamannya juga cukup jauh kan. Iya kan? Jadi ya kayaknya saya cuman berpikir ini pasti kesini. Oke. Jadi ya saya pikirin fokus ke makan ya, supaya nanti sampai proses kremasi itu semuanya berjalan dengan lancar. Harus ada yang ngingetin mewakili dari Bensu sendiri. Gua kasih tahu ke dia. Ini yang terakhir, Oma. Ini Udah lama lo nggak ngomong sama dia. kangen, rindu, semuanya itu apa ya? Apa yang mungkin Mama impikan ini pelan-pelan akan Uben wujudin. Bertemu dengan semua sanak saudara, akhirnya tahu di mana tempat Mama kalau main. Terus kalau Mama lagi liburan sekolah, Mama nginep di tempat saudara. Akhirnya saya tahu, ya alhamdulillah jadi
punya banyak saudara yang peduli, saudara yang setiap hari nggak berhenti punya rasa, iya punya rasa khawatir. Makannya gimana, ini gimana, mereka kirim terus, mereka ini terus. Kayak kemarin gue nggak kemana-mana ya, gue jalan aja sama mereka, nyelesain tugas gue yang masih ada kunjungan saudara-saudara yang belum gue datengin rumahnya gitu. Ya apa, ada Maipa itu kakaknya mama, tapi udah kalau deket dia itu gue kayak lagi mendengarkan sejarah gitu. Dia tahu tuh semuanya detail. Iya, dia detailnya di sini, di sini, di sini, di sini, tempat makannya mak lo di sini, ini di sini. Jadi kita kayak hal yang nggak pernah diceritakan sama orang tua gue dapat lagi cerita itu gitu. Cerita baru. Ntar abis cerita, udah stop dulu, asar dulu. Ntar kita makan lagi, ngobrol lagi sampai ngantuk-ngantuk gitu. Cerita gitu. Jadi semuanya nggak, selama gue bertemu itu nggak semuanya nangis terus, nggak. Ada beberapa part yang menurut gue nangisnya tuh kayak seneng gue dapat informasi baru lagi tentang ibu gue. Ya. Jadi kalau biasanya Ruben Chun punya foto beberapa yang itu-itu aja, ya mungkin ini salah satu foto yang itu-itu aja ya, iya kan? Tapi justru sekarang lu punya Dia insight berteman sama baru. Fitria Sukaisi, gue baru tahu. Dia? Oh iya? Gue baru dapat foto. Gue belum kirim ke Kedawiyah. Oh gitu. Iya. Mak lu gaul juga dong berarti? Bukan gaul lagi, lu lihat nih. Mana? Nyanyi juga Bensu? Enggak berarti Enggak berarti foto penyanyi pam-pam. Ini bikin gue jadi dosa lagi lo ah. Kan diuji keislamannya ya. Iya. Jadi dari lu lagi nih kuji gue nih. Mana lihat? Ya, gue ceritain di lu nih. Tuh. Dia udah berteman sama Fitria Sukaisi lo. Ini mak lo? Ini mak gue. Ih kayak Bensu ya. Iya kayak Bensu pakai dress. Iya. Ruben, makasih ya udah datang hari ini ke Butik Haji Igun. Terima kasih banyak buat semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Pesan aku cuma satu ya. Kalau kita nggak tahu banget tentang kejadian sesungguhnya, tentang kejadian yang memang terjadi sesungguhnya, lebih baik kita tidak membuat opini sendiri. Betul. Dan tidak menjadi orang yang paling tahu untuk kehidupan orang lain. Ya. Ma, makasih ya, Mak. Makasih ya emak-emak. Iya, makasih. Gila lo. Kebiasaan. Iya lo. Iya kan? Gue mau manggil mami aja nggak berani. Gue Namanya di belakang Haji Igun. Dia gue udah dipelototin sama tulisan Haji Igun. Gue pikir Haji Igun tukang jualan soto nih nggak ada. Udah kasih deh cepet deh. Ya udah, terima kasih ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya di Butik Haji Igun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.